Bismillahirrahmanirrahim. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Gitu. Fala tumari, maka janganlah engkau berdebat fihim, di dalam masalah jumlahnya ashabul kahfi, illa mira'an zahira, kecuali perdebatan yang jelas, yang sudah jelas dasarnya, yaitu dari kitabullah. Wala tastafti, janganlah engkau minta keterangan fihim, di dalam masalah ashabul kahfi, minhum, dari orang ahlul kitab, ahadan, seorang pun. Jadi tidak perlu kamu tanya kepada ahlul kitab, orang Yahudi Nasrani, mengenai jumlah ashabul kahfi, di mana letak mereka dan sebagainya. Karena apa? Semua data-data yang dimiliki ahlul kitab itu tidak bisa dipercaya 100%. Dan juga tidak bisa dibohongkan 100%. Mereka itu data-datanya itu campur aduk. Maka Nabi mengatakan, janganlah kamu membohongkan mereka dan janganlah kamu mempercayai mereka. Jadi orang-orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani itu memang punya sejarah, tapi sejarahnya itu campur aduk. Sebagaimana akidahnya ya campur aduk. Ada yang memang dari nabinya, ada yang dari karangan mereka sendiri. Maka kalau orang itu ilmu campur aduk seperti itu, datanya campur aduk seperti itu, nggak perlu ditanya. Nanti kalau kita bohongkan, khawatir itu pas benar. Kalau kita benarkan, tahu-tahu pas salah. Nggak perlu ditanya itu. Di data itu kalau sudah campur aduk, salah benar, nggak bisa dibicarakan lagi. Wala taqulanna, jangan sekali-kali kamu mengatakan li syai'in, kepada sesuatu, ini bahwasanya aku fa'ilun, akan mengerjakan zalika, sesuatu tersebut, ghadan, besok, illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah, illa ayyasha, kecuali menghendaki Allah. Jadi ini ceritanya orang-orang ahli kitab tanya kepada Nabi, bagaimana ceritanya ashabul kahfi. Nabi mengatakan, besok saya ceritakan. Dan Nabi tidak mengucapkan insyaallah. Maka ditegur di dalam Quran ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Janganlah sekali-kali kamu mengucapkan kepada sesuatu, saya akan kerjakan besok, illa ayyasha Allah, kecuali menghendakinya Allah. Maksudnya kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Illa ayyasha Allah itu maksudnya illa bimasyiatillah, maksudnya illa antakul insya Allah. Jadi kalau kita mau berbuat apa saja yang akan datang, katakanlah insya Allah. Ini maksudnya insya Allah itu bagaimana? Maksudnya insya Allah itu bagaimana? Supaya nanti kalau kita ini ternyata tidak mengerjakan, kita tidak jatuh dalam kebohongan. Kamu datang ke sini, insya Allah. Kalau besok ternyata tidak dapat, maka kita tidak bersalah, kita sudah mengatakan insya Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, insya Allah maknanya berharap, tabarruk. Maksudnya insya Allah itu bukan terus niatnya kita tidak mengerjakan, bukan begitu.
Maksudnya insya Allah itu adalah tabarruk, ngambil berkah. Saya berharap Allah akan menolong saya berbuat yang demikian. Itu maknanya insya Allah. Maka Nabi Sulaiman pernah punya rencana, tapi beliau tidak mengucapkan insya Allah, maka rencananya gagal. Nabi mengatakan, seumpama Nabi Sulaiman waktu itu mengucapkan insya Allah, tentu usahanya itu akan sukses. Jadi maknanya insya Allah itu kalau dengan hati yang benar, yaitu berharap kepada Allah, itu nanti akan mendatangkan barokah, yaitu rencana-rencana kita ini akan dimudahkan oleh Allah. Itu maksudnya insya Allah. Jangan insya Allah terus kamu selewengkan. Pokoknya insya Allah itu saya tidak datang. Itu namanya itu nyelewengkan kata-kata insya Allah itu. Insya Allah litabarruk, dan insya Allah itu maksudnya jaga-jaga kalau ternyata tidak bisa, kita tidak jatuh dalam kebohongan, maksudnya begitu. Jangan insya Allah itu maknanya terus mau menyalahi janji, itu keliru gitu itu. Nabi juga ketika ditanya bagaimana cerita Sulwafi, besok saya ceritakan dengan harapan Allah akan memberikan wahyu. Ternyata beberapa hari wahyu terlambat, tidak datang. Kemudian datang wahyu ini. Ini sebagai teguran Allah kepada nabinya. Tapi lupanya Nabi itu tidak sama dengan lupa kita. Nabi itu pernah sholat 4 rakaat, baru 2 rakaat sudah salam, lupa. Tapi jangan sampai kamu ada pikiran rupanya Nabi itu sama dengan lupa kita. Kalau lupa kita ini karena ingat macam-macam, ingat makhluk. Ingat bajunya nanti tadi di mana saya baju saya. Ingat macam-macam, ingat rumah, ingat Sulawesi, ingat Kalimantan. Ingat Lombok. Cabe. Sampai lupa rekaatnya. Itu kalau lupa kita. Kalau lupanya Nabi tidak seperti itu. Karena saking tawajuhnya kepada Allah, saking khusyuknya dalam sholat, saking takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, sampai lupa rakaatnya. Itu kalau lupanya Nabi. Di saking tawajuhnya kepada Allah, konsentrasinya menghadap pada Allah, kemudian lupa. Sama-sama lupanya, tapi beda. Nah, Nabi ini ditegur untuk pelajaran buat kita, orang yang imannya sudah sangat tinggi, yaitu yang mulai baginda Nabi SAW, imannya sudah tidak ada yang melebihi dari beliau. Ketika meninggalkan insya Allah, maka sedikit ada masalah. Sehingga terlambat rencananya, walaupun berhasil juga. Nah, kita ini biasakan apa-apa insya Allah, dengan niat tabarruk dan akan mengerjakan janji kita. Kayak kata-kata Nabi Ismail. Bagaimana kata Nabi Ismail? Inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara
Kemudian qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan terus sabar betul, disembelih itu siap betul, bukan insyaallah terus lari, itu bukan begitu ya. Insyaallah ya siap disembelih betul Nabi Ismail. Jadi kalau kamu diajak kebaikan, katakan insyaallah. Hada insyaallah kalimatun ismailiyatun walaysat kalimah temborowiyatun, bukan ismailiyah. Ada kalimah ismailiyah, dibuktikan betul dengan perbuatan, bukan mau disalahi. Nah, itu ya kawan. Ya, kalau Nabi Musa bilang bagaimana? Saat di sini insyaallahu sabira. Ya sabar betul akhirnya. Tapi wala asilaka amro tidak dikasih insyaallah. Akhirnya enggak bisa taat sama Nabi Khadir. Tapi nek sabare sabar ae jane asline. Ini tak. Jadi sabirone dikai insyaallah. Wala asilaka amro gak kadik insyaallah. Akhirnya sabar tapi gak gelem taat. Akhirnya kon mulih lan Nabi Khadir wis mulya gak iso ngilmune beda-beda karo kowe. Saya ini dengan kamu lain-lain ilmunya, gak bisa kumpul ini. Ini tapi ini sama-sama Nabi, zaman kamu bikin tertib untuk kamu. Nabi Khadir juga Nabi, Nabi Musa Nabi. Kedua-duanya terima wahyu dan wahyu tidak sama. Bagaimana bisa kumpul? Nah, wis mulai derajat di banyak iki. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhan engkau idza nasita bila engkau lupa. Ini sebagian ada yang menafsirkan kalau kamu lupa insyaallah. Kalau kamu lupa insyaallah, wadhkur rabbaka, maksudnya katakanlah insyaallah. Jadi insyaallah itu bukan harus langsung. Pokoknya kamu mau apa gitu lupa belum mengucapkan insyaallah, nanti setelah 1 jam, setelah 1 hari insyaallah boleh. Sebagian ulama menafsirkan begitu. Sebagian ulama memahami tidak begitu. Jadi kalau kamu lupa insyaallah, ganti dengan zikir. Wadhkur rabbaka idza nasita. Kalau kamu lupa insyaallah, ganti dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini seperti sujud sahwinya insyaallah ini. Kalau sholat ada lupanya, sujud sahwi. Kalau insyaallah lupa, ganti zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagian ulama menafsirkan begitu. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah asa an yahdiyani, semoga memberikan hidayah kepada aku Rabbi Tuhanku, li aqraba, kepada yang lebih dekat, min hada, daripada ini, daripada yang saya rencanakan ini, rasyadan, petunjuknya. Jadi setelah insyaallah kamu berharap kepada Allah, asa rabbi, asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada. Setelah mengucapkan insyaallah,
berharap kepada Allah, asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hada rasyada. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada aku kepada yang lebih dekat daripada yang saya rencanakan ini, hidayahnya, petunjuknya. Kamu setelah takhusus ngapalkan minhaj, insyaallah, insyaallah. Asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hada rasyada. Maknanya semoga sebelum masuk takhusus sudah hafal. Bulan depan keluar matul hari, insyaallah. Asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadza rasyada. Semoga sebelum bulan depan sudah keluar, atau sebelum bulan depan sudah datang hidayah macam-macam, kita belum keluar tapi orang-orang sudah dapat hidayah, kita nggak tahu. Jadi masanya asa ayyahdiyani rabbi itu harapan semoga sebelum rencana yang kita rencanakan itu Allah sudah mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tidak kita kira-kira. Jangan kamu kira kebaikan itu hanya dalam rencana kamu itu saja. Bisa saja Allah mendatangkan kebaikan yang lebih baik, melebihi rencana kamu dan waktunya lebih dekat. Paham maksudnya? Jadi insya Allah dengan harapan asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hada rasyada. Jangan insya Allah dengan hati maunya nyalai, alah insyaallah wis gak apa-apa wis. Itu namanya itu orang enggak bener itu. Walabithu fi kahfihim thalathamiatin sinina wazdadu tis'a. Mereka Ashabul Kahfi tinggal di gua mereka 300 tahun tambah 309 tahun. Qulillahu a'lam bima labithu, katakanlah Allah lebih tahu dengan waktu yang mereka tinggal dalam gua itu. Lahu ghaibus samawati wal ard, bagi Allah perkara yang gaib di langit, wal ardi, dan perkara yang gaib di bumi. Absir bi, alangkah waspadanya Allah. Wasmi, dan alangkah mendengarnya Allah. Malahum, tidak ada bagi mereka min duni selain Allah, min waliyin, penolong, wala yusyriku, dan Allah tidak mensekutukan fi hukmihi, di dalam keputusan Allah, ahadan, seorang pun. Tidak ada Allah mengikut sertakan siapa saja dalam keputusannya. Di Allah kalau mau bikin keputusan tidak perlu pertimbangan siapa-siapa. Ya maunya Allah bagaimana, terserah Allah. Wong semua makhluk Allah, semua dikendalikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Ya terserah Allah memberikan keputusan. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Watlu, dan bacalah ma uhiya, perkara yang diwahyukan ilaika kepada engkau, min kitabi rabbik, dari kitab Tuhan engkau, la mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa ganti kepada keputusan-keputusan Allah. Keputusan Allah bagaimana ada yang bisa ganti? Kalau Allah sudah memutuskan orang ini mati ya mati, hidup ya hidup, mulia ya mulia, hina ya hina. Maka yang penting kamu bagaimana kamu itu baik dengan Allah, sehingga usah mikir yang lain-lain. Walang tajida, dan sekali-kali kamu tidak akan menemukan min duni selain Allah multajhada, tempat mengungsi. Mengungsi kemana kamu? Mengungsilah kepada Allah. Masa kembalilah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah.
La malja minallahi illa ilaihi. Tidak ada tidak ada tempat mengungsi dari murka Allah kecuali kembali kepada Allah. Ya, kalau orang lari dari ular bagus. Nanti kalau disengat ular kamu gimana? Tapi kalau lari dari Allah nggak bisa. Lari itu kepada Allah, bukan lari dari Allah. Kalau kamu lari dari Allah lah celaka. Maka fafiru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Ngungsilah kamu kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Dari Allah kepada Allah. Wa'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik wa'udzu bika minka Allahumma inni a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa biridhaka min sakhatik wa bika minka. Ya Allah, aku minta perlindungan dengan Engkau dari Engkau. Minta perlindungan dengan Engkau dari Engkau. Minta perlindungan dari murka Engkau dengan ampunan Engkau. Minta perlindungan dengan ridho Engkau dari murka Engkau. Minta perlindungan kepada Engkau dari Engkau. Karena semua itu dari Allah. Lari dari Allah kepada Allah. Baru benar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'un rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir nafsaka, dan betah-betahkanlah dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka bil ghadati wal 'ashyi, pada waktu pagi dan petang. Sabarkanlah dirimu berkumpul bersama orang-orang yang doa kepada Allah pagi petang. Ingat kepada Allah pagi petang. Pagi petang itu maksudnya senantiasa, karena dunia ini isinya pagi dengan petang. Kalau dikatakan pagi petang itu orang yang selalu ingat pada Allah, itu maksudnya. Ingat kepada Allah bukan untuk selamatan. Yuriduna wajhah, mereka menghendaki zat Allah, menghendaki ridha Allah. Wala ta'du 'ainaka, dan janganlah lepas 'ainaka, dua mata engkau, anhum, dari mereka. Wala ta'du, janganlah lewat 'ainaka, dua mata engkau, anhum, dari orang-orang ahli zikir itu. Turidu zinatal hayatid dunya, engkau menghendaki hiasan-hiasan dunia. Wala tuti', janganlah engkau ikuti man aghfalna qalbahu, orang yang aku lupakan hatinya, ang zikrina, dari zikir kepada aku. Setelah lupa zikir, wattaba'ahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru, dan adalah urusan dia furudha, melewati batas. Allah. Jadi kemarin itu cerita-cerita Ashabul Kahfi sudah banyak sekali. Yang Ashabul Kahfi itu adalah kamu ini sekarang ini, Ashabul Kahfi itu. Ya nak? Kamu merasa Ashabul Kahfi bukan? Ashabul Kahfi itu kalau mau khidmat, pilih satu orang untuk cari khidmat, jangan pergi bareng-bareng. Petugas khidmat saja yang khidmat, yang lain tetap tinggal di gua nunggu saja. Kalau kamu keluyuran kemana-mana ke warung, itu bukan Ashabul Kahfi, Ashabul Kopi namanya. Yang mana? Itu enggak benar ceritanya. Ashabul Kahfi itu pergi ke warung apa nyuruh salah satu orang?
Bagaimana ayatnya? Wa ba'atsu ahadakum fi wariqikum hadhil Madinah. Salah satu orang itu orang khidmatan pergi ke Madinah. Fa yang durayaska, di sana pun jangan macam-macam, cari makanan yang paling halal. Waliyatukum birizqi minhu waliyatalattaf, hati-hati. Wala yusyirunna bikum ahada. Bukan ke Madiun bareng-bareng, tidak. Salah satu saja. Kemarin saya ceritakan ada 6 amalan Ashabul Kahfi. Siapa yang masih ingat? Coba. Kir kowe, apa? Taklim. Nah, apa? Doa, dakwah, khidmat, hijrah min bi'atis sayyi'ah ila bi'ah hasanah. Yes. Kumpul dengan orang yang soleh. 7 jadinya. Nah, ini sudah bisa nambah satu lagi. Katanya Syakir, Ashabul Kahfi itu amalannya 6 tambah 7 sekarang. Yang satu apa? Hijrah. Wa idza jazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Kalau kamu sudah tidak cocok sama orang-orang kafir penyembah berhala itu, kamu pergi sana, berlindung di gua. Dan hijrahnya itu dengan satu harapan, yakin yang syur lakum min rahmati. Kalau kamu nanti menyingkir dari orang kafir ini, yang syur lakum min rahmati, pasti Allah akan menyebarkan rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Dan Allah akan menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk urusan kamu. Jadi orang itu kalau hijrah itu dengan keyakinan itu, saya hijrah karena Allah kok, pasti Allah akan nolong saya. Terus kedua, doanya gimana? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sekali apa? Taklim itu diambil dari tafsiran sebagian ulama. Kata-kata ar-raqim maknanya buku taklim. Coba lagi. Dakwah. Dari mana dakwah ini? Wa rabatna ala qulubihim idh qamu. Qamu di sini mana dakwah? Aku kuatkan hati mereka ketika mereka berdiri menghadapi kaumnya. Idh qamu qalu rabbuna rabbus samawat. Ini dakwah. Coba. Apa lagi? Khidmat. Fab'atsu biwarikum hadhil Madinah. Salah satu saya yang khidmat, yang lain nunggu. Dan petugas khidmat wal yatalattaf. Jangan sampai bawa sepeda terus guling. Ya, itu masuk bukan wal yatalattaf itu. Itu petugas koperasi bawa itu yang rodanya 3 itu apa namanya itu? Ah itu terus guling karena tidak waliyat telatov, dia ngebut. Terus yang duduk di belakang itu duduknya di pinggir, akhirnya ngeblak bawa ke belakang. Itu namanya tidak waliyat telatov. Apa lagi? Meninggalkan debat perkara yang tidak perlu. Salah satu mengatakan kita tinggal di sini sehari. Ndak, ini kurang sehari. Rabbukum a'lamu bima labistum. Rabbukum a'lamu bima labistum. Masalah sehari 2 hari itu sudah kelewat semua tidur kok. Enggak ada yang tahu. Allah yang tahu, enggak usah didebatkan. Jangan jadi santri cerengkel. Ngerti cerengkel? Itu bikin pusing temannya nih, nyerengkel aja. Nyerengkel tuh ngengkel tuh suka debat kusir. Debat kusir itu apa? Kusir itu tahu kamu? Itu loh yang mengendalikan kuda di dokar, itu namanya kusir. Debat kusir itu yang mengendalikan kuda itu debat dengan kudanya.
Hei yang kuda, kita kerjasama ya. Kamu yang narik, saya yang mekak. Lah kok penak men? Nah. Kudanya nggak mau, saya yang mekak, kamu yang narik. Oh, akhirnya bertengkar. Ini namanya debat kusir. Kerjasamanya kusir, repot ini. Siapa lagi? Berjamaah. Itu Ashabul Kahfi pergi bukan sendirian, 7 orang. Berjamaah. Maka santri kok pergi tidak berjamaah sudah ngalamat, itu mau apa itu dia? Pergi kemana-mana berjamaah. Berapa orang? 7 orang. Itu jamaah benar itu. Jamaah kok cuma 2 orang, ini gawat ini. 2 orang itu 2 setan kata Nabi. 1 orang 1 setan, 2 orang 2 setan. Kalau 3 orang baru berjamaah. Tapi karena kamu itu masih kecil-kecil, 3 orang tuh saya hitung baru 1,5 orang. Masih kecil-kecil loh. Harus 7 orang, genap kayak Ashabul Kahfi. Insya Allah selamat kalau 7 orang itu. Kalau 3 orang itu masih, itu kalau sudah tua-tua boleh. Ini kalau kamu 7 orang minimal. Insya Allah. Apa lagi? Tambah lagi urusan hirosah. Karena Ashabul Kahfi itu membawa anjing. Lah fungsinya anjing itu hirosah. Bukan mereka itu suka anjing, enggak, ini untuk hirosah. Wa kalbuhum basitun dira'i bil wasit. Jaga di luar, hirosah. Maka di pondok kita harus ada hirosah. Tapi yang hirosah bukan anjing. Ya. Bukan. Ya. Yang hirosah itu hafid Quran, Masya Allah. Insya Allah baik. Ya. Anjing saja mau qiraah, mau hirosah masuk Quran, apalagi hafid Quran. Mau khirasa masuk surga bukan masuk Quran. Insya Allah. Apa lagi? Dah itu sajalah, nanti jadi Ashabul Kahfi betulan terlalu banyak ini. Tapi ini kita ini sedikit-sedikit tasyabbuh. Sedikit-sedikit dalam Quran ini kita renungi. Karena ini cerita ini bukan untuk dongeng. Quran itu kitab hidayah, hudalil muttaqin, hudalin nas. Quran itu kitab hidayah. Maka setiap ceritanya itu ada maksud untuk supaya hidayah itu datang dalam diri kita ini. Jangan hanya sekedar cerita Ashabul Kahfi itu apa itu maksudnya itu. Di dalam cerita itu banyak sekali hikmah yang perlu kita renungi supaya kita ini bisa selamat kayak Ashabul Kahfi, fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sekarang dibaca ceritanya Ashabul Kahfi. Am hasibta anna Ashabul Kahfi itu dibaca mulai awal. Nanti barangkali ada pikir baru nanti saya sampaikan. Coba ganti ini. Separuh-separuh. Kamu separuh, Umar separuh. Kalau nanti enak kamu terus juga bisa. Mas Bunam saya tak waktu nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing banter. Ras. Irfa sautak. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. Ini dakwahnya Ashabul Kahfi ini, dakwahnya ini. Kamu ingat kan? Terus. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Habis mondok sudah dapat hidayah orang-orang kampungnya. Ya, ingat-ingat itu. Kamu mondok kalau orang kamu nggak sholat semua, celaka kamu. Ini doanya. Terus. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله الله الله. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Tala'ta alaihim lawallaita min firara wa lamulita min ru'ba. Orang itu selagi di pondok istiqomah orang takut semua. Nggak ada orang macam-macam mau ganggu kamu. Nggak ada yang berani nelpon kamu suruh pulang, nggak ada. Pondok nggak ada yang nelpon pulang, itu berarti amalan nggak dijaga, amalan Ashabul Kahfi nggak dijaga. Ke warung bareng-bareng. Terus. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها Ilal Madinah maknanya apa? Ilal Madinah maknanya ke kota.
Berarti Ashabul Kahfi bukan tinggal di kota. Maka jangan pergi ke kota. Yang ke kota cuman bagian khidmat saja. Yang lain di desa. Nah. Fab'atsu ahadukum ilal Madinah. Suruh ke kota salah satu saja, yang lain di desa. Sekarang bagaimana orang Jakarta ini? Orang Surabaya bagaimana? Nah, itu gimana itu? Coba kamu renungi itu. Kalau tidak cocok dengan Ashabul Kahfi, kamu jadi Ashabul Kopi apa? Nah, sudah, ganti. Nanti kamu terakhir. Nah, biar dapat bagian pahala semua. Ya, terusnya tadi. Ya. Keras, Umar keras. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Allah. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Kuburan dekat masjid termasuk. Tapi jangan bilang-bilang sama orang Salafi lah ya. Nanti kebakaran jenggot ya. Biar kebakaran. Ya. Terus. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Jazakumullah. Terus ya dapat pahala ya. Yang suaranya bagus-bagus ke depan. Tadi 3 cukup untuk malam ini cukup. Ya, coba kamu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Setelah insyaallah asa yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Sebelum takhusus sudah hafal minhaj. Sebelum ikut takhusus qiraah sudah
nggak tahu apa. Terus ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Wala yusyriku, bukan yusyrik. Kenapa kamu sukun di tengah begitu? Sudah, Ger, sudah cukup. Waktunya sudah habis. Sebetulnya saya ingin dengarkan suara dia juga, tapi waktunya sudah habis. Nanti kapan-kapan saya ceritakan lagi. Pokoknya namanya Quran itu ajib. Ada itu seorang ulama itu tiap hari khatam Quran. Tapi setelah merenungi ayatnya itu 18 tahun satu ayat gak selesai-selesai. Jadi Quran itu kalau direnungi itu ada lagi. Ini bukan tuntas, nggak ada tuntasnya itu. Bahkan Quran ini nanti masih akan dibaca di surga. Dalam beberapa riwayat itu Rasulullah akan baca surat apa itu di dalam surga. Jadi Quran itu sampai di surga pun masih ada tafsiran-tafsiran baru nanti. Tapi tafsiran itu tidak bertentangan dengan yang lama. Pengembangan istilahnya itu, pengembangan. Kalau bertentangan dengan yang lama itu keliru. Penafsiran itu tidak bertentangan, tapi pengembangan bisa. Tapi kalau bertentangan itu keliru. Dah siap-siap sholat ya. Anallahu